Baik, kami mulai saja untuk pembelajaran pada sesi kedua ini. Saya serahkan langsung kepada Kang Faik untuk menyampaikan mengenai materi kuantitatif. Oke, dipersilahkan Kang. Ya, makasih sebelumnya Kak Yuni. Jadi kenalin dulu, nama aku Faik Muhammad Fatan, biasa dipanggil Faik. Nah, sekarang aku masih mahasiswa di Matematika ITB. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi pengetahuan kuantitatif ya, ke materi 2. Nah, seperti sebelumnya, jadi sebelum masuk materi, kita bakal lakuin post test dulu ya, 10 menit. Dan nanti linknya aku kirim di kolom chat. Oke, udah aku kirim link untuk pretestnya. Jadi 10 menit kita selesainya sekitar jam 10.15 aja ya. Oke, jadi 10 menit untuk pretest dulu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Silahkan ya buat teman-teman itu linknya udah dibagikan sama Kang Faik. Silahkan dikerjakan. Linknya ada di kolom chat ya.
Oke, waktunya udah jam 10.15 ya, udah habis. Jadi kalau misalnya ada yang belum selesai bisa langsung disubmit aja. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke materinya ya. Iya, Kak. Oke, sebentar aku share screen dulu ya. Ya, halo. Udah kelihatan share screen-nya belum? Udah, Udah, Kak. Udah Kak, udah. Ya. Oke. Kak, yang nomor 1 tuh memang pakai umurnya itu lebih tinggi dari 100 tahun ya? Maksudnya Oh, enggak, nanti si kita Nevanya bahas ya. Ya, nanti nggak dibahas bisa pakai ulang logika. ya. Oke. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif ya, materinya tentang sistem persamaan linear dan program linear. Sebenarnya nanti kalau persamaan kuadrat di materi selanjutnya ya. Oke. Nah, ada yang namanya sistem persamaan linear. Kalau ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, kita bisa pakai cara eliminasi dan substitusi atau enggak campurannya ya. Nah, jadi biasanya yang keluar itu bisa 2 variabel atau bisa 3 variabel ya. Kalau 2 itu, maka akan ada 2 persamaan. Kalau 3, ada 3 persamaan. Oke. Oke, nah kalau misalkan yang 2 variabel kayaknya udah cukup sering ya kalian ketemu soalnya. Jadi aku contohin aja yang 3 variabel dulu. Oke. Nah, kita tuh bisa pakai eliminasi atau substitusi atau enggak keduanya. Jadi yang dilihat paling gampang aja yang mana ya. Oke, pertama misalkan aku ambil dari yang 3 ini. Jadi kan di sini aku punya 2B tambah 5C sama dengan 2. Terus 2B sama dengan 2 min 5C ya. Oke, lalu dari sini misalkan aku masukin ke yang pertama ya, karena supaya gampang, dia kan masukin 4B ya, jadi tinggal dikali 2 aja. Jadi kita butuhnya 4B sama dengan 4 min 10C ya. Terus kita masukin ke 1, dia kan jadi 2A min 4B-nya. 4B-nya dari sini, 4 min 10C tambah 3C, oke, sama dengan negatif 8. Nah, terus kita akan punya 2A, jadi tambah 4 tambah 4 ya, tambah 4 tambah 10, kurang 4 ya. 2A kurang 4 tambah 10C tambah 3C sama dengan negatif 8. Terus jadinya 2A tambah 13C. 2A tambah 13C sama dengan 8 tambah 4. 4 ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian, kan di sini A sama C. Kita harus bikin persamaan yang bisa dapat A sama C lagi. Caranya, kita bisa manfaatin lagi aja yang ini. Kita masukin ke sini kan butuhnya 3B ya. Jadi kita bisa ini kita bagi 2 dulu aja. Jadi B sama dengan 1 min 5 per 2C ya. Oke, terus kita masukin ke persamaan yang ini.
Berarti kan A tambah, ini kita kali 3 ya, jadi 3B. Oke, kita kali 3 jadi 3 min 15 per 2C ya. Oke, terus di sini min C sama dengan 1. Oke, kita rapihin dulu jadi A min 15 per 2, min 15 per 2, min 1 ya. Min 1 kan min 2 per 2. Min 15 jadi min ditambah min 17 per 2 ya. Min 17 per 2C. Oke, terus 3-nya pindah ke kanan sama dengan min 2. Oke, nah dari sini kita bisa selesaikan dengan cara untuk dua variabel gitu. Oke, aku pindah ke sini ya yang masih kosong. Nah, di sini kan di sini bentuknya 2A, di sini A. Nah, supaya bisa dieliminasi, yang ini kita kali 2 aja ya. Oke. Nah, karena dikali 2 jadi 2A min 17C sama dengan min 4 ya. Terus kita masukin yang ini. Sini jadi 2A tambah 13C sama dengan min 4 juga. Oke. Nah, supaya ini 2A-nya hilang, jadi kan harus dikurangi ya. Dikurangi, jadinya 2A-nya hilang, min 4 ditambah 4, 0 ya. Terus min 17, min 13, jadi min 30C. Nah, berarti kita punya C-nya sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita masukin ke sini ya. Jadi gampang. Jadi 2A tambah 13C, 0 ya, sama dengan min 4. Maka A-nya sama dengan min 2 ya. Oke, kita punya A sama C. Berarti kita bisa masukin ke persamaan yang paling awal, yang ada A, B, sama C-nya. Misalkan kita masukin ke yang nomor 2. Ini aja. Kan A tambah 3B min C sama dengan 1. A-nya kita punya min 2, B-nya masih belum tahu, C-nya 0 ya, sama dengan 1. Berarti 3B sama dengan 3 ya, B-nya sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Oke, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Paham, Kak. Paham ya, udah pernah ya, udah dari SMA, SMP. Oke. Kita lanjut aja. Nah, di sini ada trik. Jadi kalau misalkan diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari dua variabel, kalau dua variabel, nah minimal itu kita butuh dua persamaan. Sedangkan kalau tiga variabel, kita minimal butuh tiga persamaan. Oke, itu intinya ya. Nah, kenapa aku kasih tahu ini karena biasanya ada di soal tipe kayak pernyataan gitu. Apakah pernyataan ini cukup gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia ada dua variabel, tapi cuma ada satu persamaan, maka itu udah pasti nggak cukup gitu. Terus sama juga kalau misalnya ada tiga variabel, tapi misalkan cuma satu atau dua persamaan, itu pasti nggak cukup juga untuk menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada sistem persamaan dua variabel ya. Ada X sama Y variabelnya. Oke, kalau A, B sama C ini dia koefisien dan konstanta ya. Ini koefisien, yang ini konstanta. Jadi bisa diganti sama angka-angka. Nah, di sini ada kalau misalkan dia punya tepat satu solusi, itu berarti harus M1 tidak sama dengan M2. Gradiennya harus beda ya, supaya dia bisa berpotongan si garisnya. Ini kan persamaan garis ya kedua ini. Maka supaya punya solusi, mereka itu harus berpotongan. Jadi kayak gini misalkan. Nah, maka solusinya itu titik potong tersebut. Gitu. Nah, dia punya banyak solusi itu kalau berimpitan. Yang mana berarti kayak gini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Oke. Nah, kalau misalnya nggak punya solusi itu kalau dia sejajar dan juga tidak berimpit. Jadi kayak gini misalkan. Nah, kalau gini mau diperpanjang sampai manapun kan nggak bakal ada titik potongnya. Berarti dia tidak punya solusi. Nah, ini syaratnya ya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tapi tidak sama dengan C1 per C2. Oke, kita lanjut aja. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, dihafal aja ya. Oke, nah ini ada sistem persamaan linear kuadrat. Oke, sekilas aja ya, karena nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kalau di sini, pokoknya intinya kalau misalnya
persamaan yang dua variabel tapi cuma ada degree-nya 1 ya, derajatnya 1, ya ini persamaan garis namanya. Tapi kalau ada derajatnya 2, dia namanya jadi bentuknya parabola. Jadi kalau ini bentuknya misalkan garis segini gitu ya. Kalau parabola bisa aja bentuknya gini gitu ya. Jadi ada lengkungannya. Oke. Nah, ini juga sebenarnya nanti bakal dijelasin di materi berikut, tapi dibahas bentar ya. Ada yang namanya diskriminan ya. Diskriminan itu adalah ini B kuadrat min 4AC. Ini digunakan untuk persamaan kuadrat ya, bentuk yang ini. AX kuadrat atau Oke. Nah ini note-nya ini ya, ada yang harus diperhatikannya kayak gini. Kalau misalnya diskriminannya positif, maka dia ada 2 himpunan penyelesaian. Kalau sama dengan 0, pas sama dengan 0, dia ada 1 himpunan penyelesaian. Tapi kalau dia kecil dari 0, si diskriminannya, maka dia nggak ada penyelesaian ya. Oke, definite nanti juga dijelasin di materi berikutnya. Nah, kita akan bahas dulu soal prioritas-prioritas yang tadi ya. Yang tadi ini ada yang nanya yang nomor satunya ya. Oke, pertama-tama kita simbolkan dulu si variabelnya. Aku simbolkan N. N itu adalah umur atau usia Neva sekarang ya. Sekarang. Sedangkan kalau B itu umur Dina sekarang atau saat ini. Oke. Nah, di sini kita lihat 4 tahun yang lalu umur Neva 4 tahun yang lalu berarti kan gimana? N kurang 4 ya. Karena umur sekarang kurang 4. Nah, 4 tahun yang lalu umur Neva ini sama dengan 3 kali umur Bina. 3 kali umur Bina. Nah, kita perhatiin kan umur Bina itu berarti umur Bina 4 tahun yang lalu ya. Berarti ini juga masih harus dikurang 4, B kurang 4 kayak gitu. 7 tahun yang akan datang, 2 kali umur Neva, berarti 2 kali umur Neva 7 tahun yang akan datang ditambah 7 gitu ya. Sama dengan 5 kali umur Bina ditambah 3 tahun. Berarti 5 kali umur Bina ditambah 7 karena kan dia 7 tahun yang akan datang. Nah, terus ditambah 3 tahun, baru ditambah 3 kayak gitu ya. Nah, ini kita rapihin dulu persamaannya. Nanti kita dapat misalkan di sini kan N min 4 sama dengan 3B min 12 ya. Lalu N min 3B itu jadi sama dengan min 8. Oke, ini persamaan pertama. Yang ini juga kita rapihin dulu. Jadi 2N tambah 14 sama dengan 5B tambah 35 ditambah 3. Terus 2N tambah 2N min 5B ya. Ini sama dengan 24. Oke, ini persamaan kedua. Nah, untuk menyelesaikan dua variabel ini kita bisa pakai eliminasi aja ya. Jadi kan kita lihat di sini di persamaan kedua ini N-nya koefisien 2. Yang ini masih 1. Berarti kita kalikan aja persamaan 1 ini dengan 2 ya. Maka kan kita bakal dapat 2N min 6B ini sama dengan negatif berapa? 16 ya. Oke. Kalau yang 2 ini kita langsung aja tulis 2N min 5B sama dengan 24. Nah, supaya N-nya habis kan berarti dikurangi ya. 2N kurang 2N 0. Terus kalau min 6B dikurangi negatif 5. Berarti min 6 ditambah 5 ya. Jadinya B. Oke, sama dengan min B ya. Min 6 tambah 5. Terus ini min 16 min 24. Jadi 40. Min 40. Hah? Jadi sama dengan 40. Pertanyaan ini kan yang ditanya umur Bina sekarang ya. Terus B ini kan tadi kita definisikan sebagai umur Bina sekarang. Berarti kita udah dapat nih jawabannya. Umur Bina sekarang adalah 40, jadi yang B. Oke, nah. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Berarti umurnya si Neva 100-an ya, Kak? Umur Neva. Bentar, aku tuh belum ngitung sih kalau sampai umur Neva. Karena kan diminta umur B aja ya. Coba kita hitung kalau mau. Ya, Kak. Bercanda, Kak. Kan, ya nggak apa-apa. Aku pengen tahu juga. N min 4, sedangkan 3 kali 40 min 4 ya. Berarti N sama dengan 120 kurang 3 kali 4, 12 tambah 4.
Iya sih berarti ya. Udah. Oke. Berarti dia 100-an. Oke, benar. Oke, lanjut aja berarti ya ke Kak, soal mau berikutnya. tanya Kak. Oh iya, gimana? Kak, itu logikanya kenapa kok 3 diikutin kali 4 itu? Yang mana yang ini ya? Iya. Oh gini, kan 4 tahun yang lalu. Jadi konteksnya itu 4 tahun yang lalu. Neva itu umurnya sama dengan 3 kali umur Bina. Jadi umur Neva 4 tahun lalu kan dikurangi 4 ya, N kurang 4. Nah, 3 kali umur Bina. 3 kali umur Bina saat itu. Umur Bina saat itu kan berarti umur Bina sekarang, B, dikurangi 4 juga. Jadi makanya 3 kali B kurang 4 kayak gitu. Paham nggak? Jadinya dikurangi 12 gitu. Iya, jadinya ini kan 3B min 12. Oh, jadi nggak langsung 3B dikurang 4 gitu, Kak. Jadi 4-nya itu Oh, harus dikali 2 beda. sama 3 gitu. Iya, betul. Karena kan jadi dia itu mengalikannya dengan umur Bina saat 4 tahun yang lalu ya. Jadi gini deh, misalkan umur aku sekarang 20 gitu. Nah, 4 tahun yang lalu kan 16. Jadi 3 kali umur aku saat itu berarti 16 kali 3 ya. Bukan jadi gimana tadi 3 kali 20 baru kurang 4. Beda ya. Oh, iya. Oke. Oke, makasih, Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi sih Kak, kalau dari Rizky kan, lihat soalnya itu pengecohannya di dalam, dibilang kayak tadi yang nanya tadi juga kan, pengecohannya itu di dalam kata-kata soalnya Kak. Soalnya kan Iya, betul. biasanya kalau misalnya Rizky yang dapetin soal gini kan, 4 tahun yang lalu umur Neva sama dengan 3 kali umur Bina. Berarti kan 3 kali umur Bina langsung aja 3 kali B gitu. Makanya tadi juga nggak dapat Oh, gitu iya. kan. Karena nggak Ya, ada oke. kayak bilang bahwa saya 3 kali umur Bina pada saat itu gitu. Atau Iya. pada saat sekarang gimana gitu. Ya, jadi intinya kalau soal cerita harus teliti lagi aja ya, karena kan ini 4 tahun yang lalu di depan nih berarti untuk apa ya, waktu keterangan waktu untuk satu kalimat ini gitu lah. Oke. Ya, jadi nanti mungkin bisa diteliti lagi aja. Mau lanjut aja soal berikutnya. Ya, lanjut aja. Lanjut. Nah, ini pretest yang kedua ya. Nah, untuk ini coba lihat dulu. Jika sisi-sisi suatu persegi panjang adalah A dan 2A. Luasnya persegi panjang 800 meter persegi. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kan kalau persegi panjang itu luasnya itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, di sini A sama 2A, panjang sama lebar. Berarti tinggal A dikali 2A. Dan luasnya itu 800 ya. 800. Oke. Nah, 800 ini itu berarti sama dengan 2A kuadrat ya. Nah, kita nanti selesaikan cari A-nya. Jadi 400 itu adalah A kuadrat. Berarti A-nya itu adalah 20 ya. 20. Oke. Nah, terus kemudian B merupakan pengkuadratan sisi persegi yang punya luas 16x. Gitu. Sebenarnya ini satuannya ngaco kayaknya deh. Jadi nggak usah dianggap aja satuannya. Nah, jadi merupakan hasil pengkuadratan sisi persegi gitu. Jadi ada persegi ya, oke, yaitu punya luas tadi bilang 16x. Sedangkan B ini adalah pengkuadratan sisi persegi. Misalkan sisinya S, yang ini, berarti kan B ini S kuadrat. Nah, perhatikan bahwa S kuadrat itu kan adalah luas persegi itu sendiri ya. Maka berarti B ini itu adalah luasnya, yaitu 16x. Kayak gitu ya. Oke. Berarti kan kita punya di sini A sama dengan 20. Terus dia bilang X-nya itu adalah bilangan prima kurang dari 10 ya. Nah, bilangan prima yang kurang dari 10 itu apa aja? 2, 3, 5, 7 ya? Oke. Berarti nilai B ini bisa jadi 16 kali 2, atau 16 kali 3, atau 16 kali 5, atau 16 kali 7 ya? Iya. Oke. Yang mana
mereka semua ini pasti lebih besar daripada 20 ya. Oke. Maka berarti A ini akan selalu lebih kecil dari B gitu. Ya, 20 akan selalu lebih kecil dari ini. Berarti jawabannya yang B. Oke, sampai sini paham nggak? Belum, Kak. Bagian ini, Kak. Yang Yang B mana? sama dengan S kuadrat kan. Iya, betul. Nah, B sama dengan 16X. Masih bingung di bagian situnya. Kirain itu Kak X-nya masuk Iya. jadi ratusan gitu, jadi 16 berapa gitu, bukan Iya, dikali. Tadi gitu Oh, carinya. iya. Oke. Kalau kayak gini, ini dikali ya, karena kan dia bilang X-nya bilangan prima kurang dari 10 gitu. Kalian ngiranya tadi gini ya, kayak misalnya 162 kayak gitu ya, 163. Nah gitu Kak. Iya, gitu. Jawabannya yang A tadi. Jadi kalau dari emang pembahasan soalnya sih kayak gini, jadi 16 kali X ya. Oke, mungkin maaf kalau misalnya jadi ambigu soalnya. Oke. Berarti nanti kalau di UTBK kalian lihat kayak ini, bisa diikuti lagi aja maksudnya apakah 16 kali X atau 161 dikit. Oke? Kak, tapi kan itu persegi, Kak. Iya. Oh, yang membuat kali 2, 3, 5, 7 nanti kan nggak sama gitu, Kak. Mikirnya gitu tadi. Oh gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya ya, B itu kan luas dari persegi gitu. Nah, misalnya kita ambil yang ini ya, 16 kali 7. Berarti kan gampang aja, sisinya kita tinggal akar aja 16 kali 7. Nggak apa-apa kan, nggak bilangan bulat juga gitu. Yang penting Gitu. mereka sisinya sama semua. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tapi Kak, kalau kan itu aja 165. 165 kan apa itu kan persegi, berarti kan 25 kali 25. Tapi tetap benar gedean B sih. Kan itu 5 masuknya bagian dari bilangan prima kurang dari 10. Dan itu kan jadi 165 kan bisa. Tapi akar dari 165 itu sama dengan 5. Kalau saya gitu, benar tapi. Ya bilangnya bilangan prima kurang dari 10. Berarti harus betul untuk semua ini, semua masing-masing. Tadi kan kalau cara kayak gitu berarti hanya betul untuk 5 ya. 5. Iya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau gitu lanjut aja ya. Ya Kak. Nah, oke, kayak sebenarnya ini kunci jawabannya salah ya, bukan Y. Di sini coba kita lihat, untuk X bukan Y, apakah X lebih dari 3Y? Nah, putuskan apakah 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab. Jadi kan jawaban pertanyaan tersebut, dia kan nanya apakah ya. Berarti tinggal aja jawabannya ya atau tidak gitu ya. Jadi maksudnya, kalau misalnya kita pakai pernyataan 1 atau 2, kita bisa dapat kesimpulan ya atau tidak enggak gitu. Berarti kan yang penting kita bisa tahu apakah benar X lebih dari 3Y. Kalau salah kan berarti mungkin X sama dengan 3Y atau enggak X kecil dari 3Y gitu ya. Maksudnya apakah X lebih dari 3Y itu. Oke. Nah berarti yang pertama kita cek dulu pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 itu kan Y tambah 2X sama dengan 3X min 2Y. Oke, berarti ini pindah ke sini aja, jadi X sama dengan, ini pindah ke sana ya, 3Y. Oke, nah kalau di sini kan X jadi sama dengan 3Y ya. Berarti apakah X lebih besar dari 3Y? Jawabannya salah. Berarti pernyataan 1 cukup ya untuk menjawab ini. Gitu. Oke, paham sampai sini? Ya. Paham, Terus Kak. untuk yang kedua, kita kan punya Y min X dikuadratin. Ini akan sama dengan
Y min X gitu ya. Nah, misalkan kita kali kedua ruas sama Y min X, 1 per Y min X ya. Jadi kan Y min X kuadrat per Y min X. Nah, ini sama dengan, kalau ini dibagi Y min X menjadi 1 ya. Oke, nah kenapa kita bisa pakai cara ini? Karena kita tahu bahwa X ini tidak sama dengan Y. Maka yang bagian bawah ini dia nggak bakal jadi 0 gitu. Makanya bisa dipakai. Karena kalau jadi 0 kan dia jadi dibagi 0 ya. Baru nggak boleh. Tapi karena ini tidak sama dengan 0, maka bisa pakai cara kayak gini. Sehingga kita bakal punya Y min X. Ini kan jadinya dicoret aja. Sama dengan 1. Oke. Berarti Y sama dengan 1 ditambah X gitu ya. Nah kan ini 3Y ya. Coba aja kita kali 3. 3Y sama dengan 3 ditambah 3X ya. Oke. Sebenarnya gini, jadi kita lihat di sini bahwa untuk suatu Y, nilai X ini supaya sama kayak Y harus ditambah 1 ya. Berarti sebenarnya apa? Sebenarnya kan Y ini berarti lebih besar dari X ya. Karena untuk sama, X ini harus kita tambah 1. Jadi contohnya gini, misalkan Y-nya itu 2, X-nya itu 1. Nah, untuk sama kan berarti Y sama dengan 1 ditambah 1 ya. X-nya harus ditambah 1. Berarti kan X ini lebih kecil ya, lebih kecil dari Y. Nah, ini Y lebih besar dari X gitu. Maka kalau Y aja udah lebih besar dari X, berarti 3Y itu udah pasti lebih besar dari X gitu. Ngerti nggak sampai sini? Oke, berarti kan untuk menjawab pertanyaan apakah X lebih besar dari 3Y, berarti jawabannya salah ya, tidak. Nah, berarti pernyataan 2 saja juga cukup sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi sebenarnya harusnya jawabannya itu adalah yang D ya. Oh, D. 1 saja cukup dan 2 juga cukup. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Gimana? Udah paham sampai sini? Paham. Oke, Kak, udah paham ya. tapi kalau yang Y min X itu kalau dijabarin kan jadi kuadrat min 2XY. Ya, jadi gini ya. Y kuadrat min 2XY tambah X kuadrat. Jadi sama dengan per X. Oh iya, itunya yang 1. Oh iya, ngerti Kak. Maaf. Sebenarnya tadi aku coret ini supaya kita menghindari bentuk kuadrat sih. Karena kan yang diminta itu bentuk X sama Y yang biasa ya, nggak ada kuadratnya. Jadi untuk menghindari bentuk kuadrat ini tadi sama aku makanya kita coret gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya gimana? Kak, maaf, boleh dijelasin lagi nggak? Dari sini nih, yang Y sama dengan 1 ditambah X. Y sama dengan 1. Iya, kenapa? Oh, oke. Ya, tadi soalnya saya ke belakang dulu. Apa? Jadi kita kan punya Y sama dengan 1 ditambah X gitu ya. Nah, kita lihat perhatikan di sini. Supaya nilai X itu bisa sama dengan nilai Y, berarti dia itu harus ditambahin 1 gitu. Berarti kan sebenarnya X ini lebih kecil dari Y ya. Misalnya kita ambil contoh 3 itu kan sama dengan 1 tambah 2 gitu. Nah, kan yang 2 ini pasti lebih kecil dari 3 gitu. Jadi X ini pasti lebih kecil dari Y. Terus kan bentuknya itu yang dicari adalah bentuk 3Y ya. Bentuk 3Y sama bentuk X. Nah, di sini kita lihat Y itu lebih besar dari X ya. Nah, apalagi kalau Y ini kita kalikan 3. Pasti dia jauh lebih besar dari X gitu. Oke, makanya kita dapat ini 3Y lebih dari X. Sehingga pernyataan X lebih dari 3Y ini salah ya, kebalik gitu. Jadi kita bisa cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Paham? Oke, Kak.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup ya, kita lanjut berarti ke latihan dulu. Oke, di sini kita punya X, Y, dan Z itu bilangan real memenuhi persamaan ini. Terus ditanyakan berapakah nilai X? Nah, kita bisa pakai 1 sama 2 gitu. Kalau misalnya kita pakai 1 aja, gitu ya, Z sama dengan 1. Berarti X tambah 2Y tambah 3Z, 3 kali 1 ya, sama dengan 10. Nah, kita dapat X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 10. X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, kita mentok sampai sini aja. Nggak ada informasi lain. Sehingga kita nggak bisa nemu berapakah nilai X yang eksplisit gitu ya. Karena kan kalau dari sini kita cuma bisa X sama dengan 7 min 2Y. Kayak gitu. Nah, maksudnya berapakah nilai X itu berapakah nilai X yang eksplisit suatu angka. Kayak gitu ya. Oke, berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Terus kita cek pernyataan 2. Kita punya X tambah Y sama dengan 5 ya. Oke, kemudian kita misalkan X ini adalah, kita misalkan Y ini adalah sama dengan 5 min X. Oke, kemudian ini kita masukkan ke persamaan di atas. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berarti X ditambah 2 kali 5 min X tambah 3Z sama dengan 10 ya. Berarti X tambah 10 min 2X tambah 3Z sama dengan 10. Kita rapikan jadi min X tambah 3Z ya. Min X tambah 3Z sama dengan 10 kurang 10, 0 ya. Jadi X sama dengan 3Z. Nah, di sini juga sama. Kita cuma mentok sampai bentuk kayak gini. Nggak bisa bentuk angka yang sebenarnya. Berarti pernyataan 2 juga tidak cukup. Pernyataan ini bersama-sama cukup atau enggak gitu ya. Oleh karena berarti kan kita bakal punya dari sini. Samain di sini ya. Nah, apakah 1 dan 2? Jadi kan kita bisa lihat dapat dari sini X tambah 2Y sama dengan 7 dan X sama dengan 3Z gitu. Nah, dari sini kita bisa bikin jadi bentuk X sama dengan 7 min 2Y ya. Oke. Oh, gini aja deh supaya bisa langsung nemu X-nya. Supaya bisa langsung nemu X-nya, yang pertama ini kita akan ubah bentuknya jadi 2Y kan sama dengan 7 min X ya. Berarti Y ini sama dengan 7 per 2 min X per 2. Oke, kita simpan dulu. Terus dari sini kan kita berarti punya, di sini dia udah langsung ya, 2Y sama 3Z. Berarti sebenarnya kita bisa langsung aja pakai yang ini. 2Y sama dengan 7 min X. Dan dari sini kan kita punya berarti 3Z sama dengan X ya. Oke. Nah, terus kita masukkan ke persamaan awal. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Nah, X-nya kan tetap X. 2Y-nya kan ini 7 min X ya. 7 min X. 3Z-nya itu X tambah X sama dengan 10. Ini kan min X tambah X, coret aja. Jadi X tambah 7 sama dengan 10. Berarti X dengan 3 ya hasilnya. Nah, berarti dengan kedua pernyataan 1 dan 2 kita bisa menentukan nilai dari X tersebut yaitu 3. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Nah, cukup ya. Gimana? Ya. Kak, kalau Yang mau aku tanya mah tadi? enggak sih, Kak. Gini, kalau aku mah pakai cara cepetnya aja. Jadi misalnya kalau nentuin dulu nih dari persamaan yang 1, Z sama dengan 1. Kan nggak cukup. Nah, terus lanjut ke pernyataan yang kedua. Nah, yang persamaan yang kedua, yang X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini juga kan nggak, maksudnya kalau Z-nya nggak dimasukin, pasti nggak cukup. Makanya, jadi si Z yang udah ketemu dari sini sama dengan 1 kan, persamaan 1, ya sama dengan 1, udah langsung dimasukin ke persamaan yang kedua, gitu. Jadi, pasti dua-duanya itu
sama-sama cukup gitu. Kalau satu doang nggak bakalan cukup. Jadi cara cepetnya aku mah kayak gitu. Jadi nggak perlu dihitung ya sebenarnya. Jadi kita bisa pakai intuisi aja gitu. Jadi kan kalau ini kita masukin Z-nya aja, berarti masih nyisa Y sama X ya yang belum diketahui gitu. Berarti nggak bakal cukup. Tambah ini aja, berarti kan masih nyisa juga huruf Z-nya. Sedangkan kita cuma nyari X ya, berarti nggak cukup juga gitu. Iya. Makanya kalau keduanya itu cukup karena kalau kita masukin Z-nya kan berarti hilang. Tinggal ada X sama Y. Terus yang kedua ada X sama Y. Nah ini kan berarti bisa diselesaikan sama persamaan linear dua variabel gitu. Berarti kalau berdua pasti cukup. Cara kita gitu sih. Cuma ini aku jabarin aja supaya kelihatan kenapa bisa kayak gitu ya. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh, suaranya masih kurang terdengar enggak? Udah Kak, udah. Lanjut aja yuk, Kak. Lanjut aja. Yang ini dulu ya. Oke. Di sini kita misalkan gini ya, kita punya persamaan 1 sama 2 seperti ini. Oke. Misalkan kalau penyelesaiannya ini dipenuhi tidak hanya oleh ini. Maksudnya tidak hanya oleh ini berarti ada X, Y lain yang misalkan A, B ya, yang memenuhi persamaan ini, tapi bukan 0,0 kayak gitu. Jadi ada yang lain. Maka nilai dari sini itu berapa? Oke, pertama, ini sebenarnya bisa pakai sistem persamaan linear juga ya. Jadi, kan kita punya yang pertama yang gini. Tambah 3, X tambah Y sama dengan 0. Oke, kemudian kita punya di sini X, terus di sini tambah A tambah 3 dikali Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus kita bisa pakai eliminasi gitu. Caranya gimana? Misalnya aku mau ngilangin Y-nya ya. Nah, kan supaya dia jadi 1 berarti segini, satu pernyataan ini harus aku kali sama 1 per A tambah 3 ya. Supaya Y koefisiennya jadi 1. Berarti kan ini kita jadi punya X per A tambah 3. Oke. Terus ditambah Y. Oke, sama dengan 0. Tinggal nanti pernyataan yang ini sama yang ini kita eliminasi. Nah, dari sini coba ke bawah aja ya. A tambah 3 terus X tambah Y sama dengan 0. Nah, ini kan jadi X per A tambah 3. Oke. Tambah Y sama dengan 0. Di sini kita kurangi. Yang jadi 0, Y-nya habis ya. Berarti kan kita tinggal punya A tambah 3 ditambah 1 per A tambah 3. X. Gitu ya. Oke, ini kan A tambah 3 per 1 kan. Ini tinggal pakai operasi pecahan. Kita nanti punya A tambah 3. Oke. Terus per tambah 3 kuadrat tambah 1 ya. Ini hasilnya pasti sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian untuk suatu pecahan supaya dia bernilai 0. Oh bentar. Ini dikurangi ya. Ini dikurangi berarti ini negatif. Ini juga jadi negatif. Negatif 1. Oke. Nah, untuk suatu pecahan bernilai 0, maka pembilangnya yang harus nilainya 0. Bukan yang bawahnya. Karena kalau yang bawah kan nggak boleh 0 ya. Jadi pembilangnya harus 0. Sehingga kita punya A tambah 3 dikuadratin kurang 1 ini sama dengan 0. Oke. Berarti di sini kita jabarin aja. A kuadrat tambah 6A terus ditambah 9 kurang 1 ini sama dengan 0 ya. Sehingga A kuadrat tambah 6A tambah 8 sama dengan 0. Oke, kita simpan dulu ini. Terus yang ditanya tuh lihat ini A kuadrat tambah 6A tambah 17. Cuma beda di angkanya 17 aja ya. Ya, sedangkan ini 8. Nah, supaya 8 bisa jadi 17, maka kedua ruas bisa kita tambahkan. Tambahkan sama 9 berarti ya. Kan jadi gini, A kuadrat tambah 6A tambah 8 tambah 9 sama dengan 0 tambah 9 ya. Berarti A kuadrat tambah 6A tambah 17 itu hasilnya jadi 9. Nah, ini udah memenuhi pertanyaan ini. Jadi jawabannya D, 9. Oke, sampai sini paham nggak?
Sebenarnya nggak paham sih, Kak. Nggak paham, Kak. Dari sebentar. Aku gak paham, Kak. Kak, penyebutnya Itu tadi bisa hilang Hah? dari mana, Kak? Yang mana yang eh, hilang? Penyebutnya hilang tadi dari mana? Kemana? Yang X nah, dalam X, kurung A plus 3 itu loh, Kak. Jadi hilang kan itu? ya, Ya itu. coba kita ulangi ya. iya Kita Kak. ulangi dulu bentar. Oke. Jadi gini ya, kan dari yang pernyataan pertama ini di sini ya, A tambah 3X tambah Y sama dengan 0. Oke. Terus pernyataan 2 kan bentuknya gini ya, X tambah A tambah 3 Y sama dengan 0 ya. Terus ini kan pernyataan yang satu ya, yang satu kan ini, pernyataan yang dua kan ini ya. Oke. Nah, terus aku pengen ngeeliminasi huruf G-nya. Nah, supaya bisa dieliminasi kan berarti koefisiennya harus sama ya. Ya, ini koefisiennya 1. Sedangkan yang ini kan A tambah 3. Oke. Supaya koefisiennya sama, si A tambah 3 ini kan harus kita kali sama 1 per A tambah 3. Supaya dicoret jadi 1. Ngerti nggak? Jadi kan kalau ini kayak gini, maka jadinya X, maka jadinya semua persamaannya harus dikali 1 per A tambah 3 gitu. Nggak bisa cuma Y-nya aja. Jadi dikali semua jadinya X per A tambah 3. Terus di sini kan jadinya A tambah 3Y per A tambah 3 ya. Terus jadinya sama dengan 0 dikali A tambah 3. Nah, di sini kan ini bakal jadi X per A tambah 3. Sedangkan yang ini dicoret ya, jadi Y aja, jadi 1Y. Sama dengan, sedangkan dikali 0 tetap 0 gitu. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham Kak. Ya. Nah, terus supaya dieliminasi kan kita butuh pernyataan yang satunya yang tadi yang nomor 1. Kita masukin dulu pernyataan yang nomor 1 di bawahnya aja biar gampang. A tambah 3X ditambah Y ya sama dengan 0. Oke. Nah, supaya Y-nya hilang kan berarti dieliminasinya pakai kurang ya. Supaya Y kurang Y sama dengan 0. Jadi Y-nya hilang. Ngerti nggak? Kak, bentar, Kak. Itu kenapa nggak 1 per A plus 3A? Kak, yang atasnya. Kenapa enggak? 1 per A plus 3. Kan dikali 1 per A plus 3 semua kan kata kakak tadi. Ya aja. Jadi kan kita butuh supaya jadi 1. Jadi koefisiennya 1 cuma persamaan yang 2 aja. Kan kita ngikutin persamaan yang 1. Supaya tetap jadi Y. Ini kan kita punya jadi Y. Ini kan persamaan yang 1 ya. Ini perubahan dari persamaan yang 2. Nah, supaya ininya sama gitu. Kalau misalnya yang atas kita kali A tambah 3 nanti jadinya beda gitu. Ngerti nggak? Oh iya Kak. Nah, tadi kan sampai sini ya. Ini harus dikurangi kan supaya Y-nya hilang. Supaya jadi 0. Nah, Y kurang Y kan 0. Berarti kan tambahan 0 ya. 0 kurang ke 0 kan 0. Nah, tinggal yang ini. X, berarti kan jadi gini. X per A tambah 3. Oke. Dikurangi A tambah 3X gitu. Nah, ini kita tuh bisa bikin jadi sederhana. Kayak gini. 1 per A tambah 3 gitu. Dikurangi A tambah 3 dalam kurung. Nah, ini koefisien dari X gitu. Berarti nggak sampai sini? Oh. Terus kan jadi 0 jadi 0 aja ya. 0 setiap pecahan bisa kali silang. Oke. Kan jadi per ini kali silang jadi gimana? A tambah 3 kuadrat min 1. Ya, 1 min ini kan kebalik ya ternyata. Oh ya. Min A tambah 3 kuadrat. 1 kurang ini X kan sama dengan 0. Nah, supaya dia sama dengan 0, jadi yang atasnya harus 0 ya. Ngerti nggak? Karena kalau yang bawah kan nggak boleh 0.
Jadi Hmm. suatu misalnya 0 pecahan 0 per misalnya X tambah Z gitu. Nah ini kan hasilnya pasti 0 ya. Nggak penting yang bawahnya itu berapa. Makanya tadi kita langsung lihat aja si bagian atasnya kita sama dengan 0 gitu. Ntar aku hapus dulu ya. Oke, nih di sini berarti kan kita tinggal gini aja, 1 min A tambah 3 kuadrat sama dengan 0 kan, berarti 1 min A tambah 3 kuadratnya di kuadratin ya, kuadrat tambah 9 tambah 6A sama dengan 0 itu berarti kan 1 min A kuadrat min 9 min 6A sama dengan 0 gitu. Berarti ini jadi min A kuadrat min 6A min 8 sama dengan 0. Nah, terus dikali negatif aja supaya jadi A depannya ya, jadi positif. Berarti bentar. Berarti jadinya A kuadrat ditambah 6A ditambah 8 ya, sama dengan 0 gitu. Nah, bentuk yang kita cari kan A kuadrat tambah 6A tambah 17. Sedangkan kita baru punya A kuadrat tambah 6A tambah 8. Nah, supaya yang bagian kiri nih jadi tambah 17, maka kita tinggal tambahin aja. Tambah 8, nah ini kita tambahin sama 9. Karena ruas kiri ditambah 9, supaya tetap sama, harus ditambah 9 juga, 0 tambah 9 gitu. Jadi ini jadi 17, yang jadi 9. Nah kan ini jadi memenuhi persamaan ini, gitu. Sampai sini paham nggak? Paham Kak, lumayan. Paham, Kak. Paham. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini kayak persamaan linear biasa aja, cuma ada koefisien A kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Komponen penyelesaian ini. Oke, sebentar. Waktunya sekitar 20 menitan lagi ya. Nah, di sini kita punya X min Y sama 3, X kuadrat min 6, X min Y tambah 7 sama 0. Himpunan penyelesaian kita bersamaan. Oke, berarti kita harus masukin ini ke sini. Caranya gimana? Caranya kita misalkan aja, kan ini X min Y sama dengan 3. Nah, ini Y-nya kita pindah ruas ke sana jadi Y ya. 3-nya pindah ruas ke sini jadi min 3. X min 3. Berarti kan Y sama dengan X min 3. Oke. Lalu dari sini kita persamaan yang ini. Itu kan jadi X kuadrat min 6X min Y-nya ini ya, X min 3. Oke. Ditambah 7 sama dengan 0. Oke. Kemudian berarti jadi X kuadrat min 6X min X tambah 3 tambah 7 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min 7X ya. Ditambah 10 sama dengan 0. Nah ini berarti jadi berapa? 10 X tambah min 5 min 5 dan min 2. Min 2, min 5, min 2. Oke. Jadi gini ya, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 5 ya. Terus ditanyakan X1 tambah X2. Jadi tinggal tambahin aja. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya yang D ya. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham Kak? Paham, Pak. Tentang program linear. Nah, ini tentang grafik ya, grafik pertidaksamaan biasanya. Jadi kita lihat di sini, kalau ada garis, yang mana garisnya itu dia memotong sumbu Y sama memotong sumbu X ya. Nah, misalnya di titik ini, di titik A sama di titik B. Ini rumusnya bisa kita singkat aja jadi AX tambah BY sama dengan A kali B. Kayak gitu ya.
Oke, ini rumusnya. Terus ada juga rumus kalau emang titiknya bukan di sumbu ya. Kalau misalnya titiknya misalnya di sini sama di sini. Misalnya titik P sama Q. Nah, untuk persamaan garisnya berarti pakai cara yang ini gitu. Nggak bisa pakai cara yang ini. Oke, sebenarnya kalau yang ini sebelah kanan ini tentang daerah penyelesaian ya. Nah, ini masih ambigu jadi mending nggak dibahas. Oke, kita lanjut aja ke soal yang tadi. Nah, kan di sini kita lihat nih, daerah yang diarsir biru gelap. Berarti yang ini ya. Bentar. Berarti yang ini ya. Dari sini, yang sini sampai sini gitu. Oke. Daerah yang diarsir biru gelap itu masalah program linear yang mana? Oke, sebenarnya kita di sini nggak kelihatan ya, dihitung aja. Ini kan 5 di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titik-titik putus ini di Y sama dengan 3 ya. Ini 3. Nah, terus si biru gelapnya ini kan ada di atas Y lebih dari 3 ya semuanya. Berarti pasti dia Y lebih dari 3. Nah, kenapa bukan yang sama dengan? Karena ini garisnya putus-putus. Kalau putus-putus berarti kayak gini aja, lebih besar. Gitu. Kemudian, karena ini udah, terus berarti kan daerah kedua dari sini ke sini ya, dari garis yang ini. Oke, nah kita lihat garis ini itu apa ininya apa rumusnya gitu. Kita bisa ambil aja titiknya kan di sini ya, ada 1. Oke, kelihatan nggak di sini? Itu kan 1, 2 sama 3 ya. Berarti ini titik 2,3. Terus dia kan lewatin titik 0,0. Berarti dari sini kita bisa pakai rumus persamaan garis. Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Nah, kita masukin aja Y X1 Y1-nya yang ini biar gampang. Jadi kan Y kurang 0, Y per X per 0, X. Y2-nya kan berarti 3 kurang 0, 3 per 2, 0, 2. Gitu. Berarti jadi 2Y sama dengan 3X. Berarti 3X min 2Y sama dengan 0. Itu persamaan garisnya. Sekarang himpunan daerahnya kan yang di kanan ya. Oke, yang di kanan coba kita masukin titik ini. Titik 1,0. Titik 1,0 itu kan ada di daerah himpunan yang kanan ya. Kalau kita masukin 1,0, berarti kan kita dapat 3 kali 1 kurang 2 kali 0. Titik-titik 0 ya. 0-nya dari sini. Jadi kan 3 kurang 2. 3 kurang 0. 3 kurang 0 kan 3 ya. Berarti 3 titik-titik 0. Berarti 3 kan lebih besar ya dari 0. Tapi karena dia garisnya ini garis sambung, berarti lebih besar sama dengan. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang ini. 3X min 2Y sama dengannya diganti. Jadi lebih besar sama dengan 0. Itu yang kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Kak, yang A juga bisa kan Kak ya? Dia beda, ini tambah. Buktiannya itu kira-kira bisa kan Kak? Apanya? Kalau 3X tambah Y harusnya garisnya beda lagi, bukan yang ini. Ngerti nggak? Kalau kayaknya 3X tambah Y itu kebalikannya deh. Mungkin gini ya. Jadi garisnya aja beda gitu. Berarti kan pasti ininya beda daerahnya. Berarti kalau kayak gitu tuh nggak bisa pakai rumus cepat lagi Kak? Kalau yang ini ya khusus. Karena kan dia bukan dari suatu sumbu ke sumbu gitu. Tapi ini kan tetap gampang yang ngitung karena dia yang ininya 0,0. Ini jadi 0 semua. Gitu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Kalau bisa masukkan ke titik langsung Kak? Oh iya, misalkan kita ambil titik di sini gitu.
kita cocok-cocokin sama ini, Ya. gitu ya. Boleh. Coba kita ambil titik yang misalnya ini kan 10 ya. 10 sama 10 deh, 10,10. Oke. Misalkan kita masukin ke yang A. Masukin dulu ke yang A. Ini kan 3 kali 10, 30. Tambah 2 kali 10, 20. Dari 0. Oh, Nah, itu tadi Rizky bilang nggak? Nah, bentar. Sebenarnya kalau gini tuh kurang kurang general, kurang umum. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya 3x tambah 2y kan tadi aku bilangnya garisnya gini ya. Jadi kayak kebalikannya karena dia gradiennya bertolak belakang. Kan 3x tambah 2y sama dengan 0, 2y sama dengan min 3x. Sedangkan kalau yang 3x min 2y, jadinya 2y sama dengan 3x. Nah, kalau dia tolak belakang, berarti gambarnya harusnya kayak gini kan. Terus daerahnya juga ternyata kesini kan. Nah, otomatis berarti titik yang kita ambil contoh ini bisa masuk ke daerah dari sini ke sini, atau enggak juga dari sini ke sini gitu, masih masuk. Jadi kurang umum gitu. Ngerti nggak? Kayak cintanya. Halo? Ya gimana? Halo? Itu kakak tadi ngambil X sama Y 1,0 itu gimana ya kak? Oh gini ya, coba aku hapus dulu bentar. Jadi semua. Nah, jadi kan gini, tadi kan 1,0 kenapa? Karena aku kan tadi cuma ngelihat garis yang ini ya. Oke. Kan kita bisa lihat kalau biru gelap ini dia itu tindihan atau timpaan dari daerah ini ke sini ya, ini. Oke. Sama daerah dari sini ke sini ya. Iya. Oke. Jadi kan aku cuma membayangkan ini garis ini ya. Jadi garis ini kan dia 3x min 2y sama dengan 0. Oke. Nah, untuk kita buat yang biru gelap ini, berarti kan kalau dari garis ini dia ambil daerahnya yang dari bawah juga tetap masuk gitu ya. Ngerti nggak? Karena nanti bakal ditimpa sama yang dari sini gitu. Nah, oleh karena itu aku ambil titik yang gampang yang di sini karena dia masuk ke daerah penyelesaian untuk yang ke kanannya itu. Kan di sini 1,0 gitu. Paham nggak sampai sini? Halo? Kak kalau misalnya kalau dalam soal lain gitu, tapi tetap gitu daerahnya tuh kayak gitu, nah boleh gitu ngambil titik 1,0. Soal lain tapi sama gimana? Bingung. Misalnya gitu, ada soal gitu, ya, nah mirip-mirip lah kayak gitu. Nah kalau ngambilnya titiknya yang beda gitu, bisa apa enggak? Atau harus 1,0 aja yang lebih gampang? Oh, bebas mau yang mana aja. Cuma aku milih 1,0 biar ngitung dari sini gampang. Coba misalnya kalau aku ngambil titik di sini ya. Ini kan titik berapa? 11,6 misalnya. Berarti kan aku harus masukin 3 kali 11 kurang 2 kali 6. Ini kan lebih ribet ya perkaliannya gitu maksudnya. Makanya aku ngambil 1,0 aja. Supaya tinggal 3 kali 1 kurang 2 kali 0 gitu. Oh iya gitu. Makasih Kak. Di titik lain nggak apa-apa asal masih dalam satu daerah gitu. Oh iya. Siap. Iya. Oke. Tinggal 7 menit lagi untuk masuk post test ya. Kita lanjut aja kalau Kak, gitu. bentar Kak. Oh ya apa tuh? Bukannya yang Ada apa? Nanya apa? Kayak yang kakak bilang tuh kan, yang kan ada tadi kakak yang sebelumnya itu coretan sebelum kan, itu dapat X. Coretan sebelum boleh ada nggak Kak? Oh udah dihapus, ntar yang ngomong aja dulu. Itu Kak yang kakak bilang kan tadi 3x apa? Yang ini masalah yang ini. Y2 kurang Y1 ya? Oh, yang rumus.
Y min Y1 sama dengan Y per X. Oh gitu. Ya apa mau ditanyanya apanya? Berarti Y2 kurang Y1 itu kan berarti gradiennya kan ya? Belum tentu. Kalau X1-nya dia ada nilai X1-nya kan ini aja tadi sih. kakak bilang tadi 2 kan? Kalau 0 ya. Kalau 0 Iya. X1-nya. Kalau selain 0 berarti dia belum tentu gradien. Oke. Ingat. Dia kan jadi gradien kalau X1-nya 0 aja. Jadi kan gini ya. Ini ya maksudnya. Ya kan? Berarti ini gradien kan maksudnya. Ini kalau X1-nya 0. Kalau selain 0 kan dia punya nilai. Gitu. Gitu aja sih. Jadi kita pakai rumus ini buat nyari persamaan garisnya aja. Jadi kita pakai 2 titik gitu. Titik yang pertama X1, Y1, yang kedua X2, Y2 kayak gitu. Gini Kak, maksud Rizky tadi kan yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu kan itu adalah gradien. Nah, kalau seharusnya Ya, kalau seharusnya nyari Y kurang Y1 per X kurang X1 itu seharusnya kalau misalnya yang Rizky lihat dari rumus kan Kak, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 untuk mendapatkan persamaan. Tapi kalau Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu kakak yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu gradiennya Kak. Oh gitu ya betul. Jadi kalau misalnya kalau Rizky cari yang pakai gradien itu 3X tambah 2Y sama dengan 6 gitu. Jadi ibarat jawabannya 3X tambah 2. Saya mempertahankan jawaban Kak. Bentar ya. Oh iya bentar. Y minus 1 per Y2 minus 1 ini X sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke. Sebenarnya sama aja nggak sih? Kan di sini dikali silang ya. Di sini kita punya X2 min X1 dikali Y minus 1. Ini X2 min X1 dikali Y min Y1. Di sini X min X1-nya dikali sama Y2 min Y1. Ini X min X1-nya dikali sama Y2 min Y1. Harusnya sama sih. Nggak bakal berbeda jadi 3X tambah 2Y. Karena yang dikali silang komponennya sama. Kebayang nggak? Kebayang sih. Bentar ya Kak. Ya gitu ya. Bentar ya Kak. X kurang. Mungkin salah ngitung nggak? Kan bikin persamaan garis kan intinya harusnya. Begitu. Sebenarnya ini soalnya dari Teh Ais sih. Ini yang bikin kunci jawaban juga Teh Ais. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu nggak? Karena 11.20 udah post twist. Gimana Rizky tadi? Halo? Bentar Kak. Ya Kak lagi nyari. Tinggal satu lagi aja sih. Tinggal yang ini. Oke Kak, aman lanjut Kak. Lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, terakhir ya sebelum post test. Nah, di sini kan dia bilang nilai minimum dan maksimum fungsi objektif ini pada daerah himpunan di atas adalah sebetulnya ini bukan C ya jawabannya, ini salah. Jadi harusnya yang E. Kenapa? Karena daerah S ini dia adalah daerah maksudnya daerah yang tidak terhingga gitu. Jadi daerahnya itu sebenarnya sampai sini terus sejak sana gitu. Terus ke sana juga ke atas. Pokoknya gitu ya. Nah, karena itu maka titik maksimumnya bukan titik yang di sini, tapi
Kalau maksimum tuh pasti titiknya yang di ujung banget sampai tak hingga gitu. Titik minimum juga yang di atas sampai tak hingga gitu. Nah, makanya ini nggak bakal bisa dicari tahu nilai minimum sama maksimumnya. Jadi harusnya jawabannya yang E ya. Kayak gitu sih gampangnya. Ditanyain? Hmm, Udah jelas belum? Masih ada sih. Oh yang ini nih, ini gampang baru. Ini ya, pertidaksamaan 7x tambah 5y 35 y lebih dari 1x lebih dari 0. Kita dari sini dulu aja yang gampang. Kita lihat yang x-nya lebih dari 0. Oke, semuanya udah x-nya lebih dari 0 ya. Terus lihat yang y-nya lebih dari 1. Cuma A sama D ya. Oke, terus tinggal kita cari persamaan yang ini. Nah, ini kan dia dari apa? Sumbu ke sumbu ya. Tuh, dari sini, ini kan dari sumbu ke sumbu. Berarti bisa pakai cara cepat tadi. Tuh. Kalau yang pertama ini, berarti persamaannya bakal jadi 7 kita kali aja X ditambah 5 dikali Y sama dengan 35 gitu. Kalau yang ini dapatnya 5X tambah 7Y sama dengan 35. Nah, berarti kan otomatis kita lihat yang betul yang ini ya. Berarti jawaban yang A. Kayak gitu. Oke. Cukup sampai sini aja kira-kira ya. Karena kita mau masuk post test dulu. Ya, Kak. Oke. Oke, sip. Sebentar ya linknya. Oke, ini linknya udah aku share di kolom chat ya. Sampai berarti jam 11.31 aja. Lebih 1 menit nggak apa-apa ya. Belum masuk kan? Oh, bentar bang, salah pencet. Oke. Udah ada ya? Udah Kak. Udah. Oke. Selamat mengerjakan ya.
Oke, 1 menit lagi. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi yang belum selesai boleh di-submit aja. Oke, dikembalikan ke Teh Yuni ya. Oke, terima kasih Kang Faik sudah menemani kita pada sesi yang kedua untuk pelajaran pengetahuan kuantitatif. Gimana teman-teman? Udah ada penambahan wawasan nggak? Atau malah makin pusing? Enggak ya, jangan sampai malah makin pusing ya. Karena kan tadi udah dikasih nih beberapa tips dari Kang Faik gimana cara menyelesaikan soal tipe yang tadi seperti mencari luas, kemudian tadi persoalan yang berhubungan dengan gradien dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan masih bingung, nanti kita open diskusi di grup-grup. Nah, kalau dari Kang Faik boleh nggak kalau nanya-nanya langsung ke Kang Faiknya? Gimana Kang? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Di chat Oke. aja. Oke, berarti nanti kalau misalkan memang ada yang di grup emang nggak bisa dipecahkan, boleh langsung nanya ke Kang Faik gitu. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalkan Kang Faik bisa langsung meninggalkan room ini gitu. Oke, makasih banyak ya semuanya. Mohon maaf kalau Ya. ada kesalahan tadi. Yuk, Oke, Kang Assalamualaikum. Faik. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Makasih Kak. Kang Faik. Makasih, Kak. Kak. Oke, terima kasih. Oke, gimana nih teman-teman?